Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat guru semuanya seluruh Indonesia yang sedang mempersiapkan pretest PPG 2022. Kali ini kita belajar lagi tentang TPA bagian figural. Kita akan belajar tentang gambar-gambar ya. Nah, langkah baiknya yang belum subscribe, segera subscribe ya. Jangan lupa like dan share agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video part selanjutnya. Nyalakan loncengnya ya. Nah, baiklah kita mulai soal yang pertama. Di sini ada sebuah elip atau lingkaran ya. Di dalamnya ada 2 titik. Kemudian di gambar selanjutnya ada 4 titik. Kemudian gambar ketiga itu ada 8 titik. Nah, kita perhatikan gambar keempat. Ini ada 6 titik dan 1 juga titik putih ya. Nah, kita perhatikan di sini untuk lingkarannya tidak berubah. Yang berubah adalah titik-titik yang di dalamnya. Yang gambar pertama ini ada 2, kemudian gambar kedua ada 4, gambar selanjutnya ada 8. Berarti ini tiap pindah ke gambar satunya itu dikalikan 2 titik-titiknya ya. Ini 2, 4, 8. Kemudian di gambar yang keempat, di sini jika dikalikan 2 dari gambar 3, seharusnya kan ada 16. Nah, perhatikan 16. Di sini titik yang hitam 6. Berarti jika 16 yang 10 itu dirubah dalam bentuk lingkaran putih, titik putih ya. Nah, seperti itu. Jadi, jika di sini sudah ada 16, nah 10-nya itu dirubah ke titik putih. Berarti jika ke gambar selanjutnya atau gambar kelima, berarti titik-titiknya ada berapa? 16 dikalikan 2 berarti menjadi 32. Nah, 32 itu yang 10, tiap per 10 itu diganti titik putih. Nah, di sini ada 32, berarti ada 30. 30 berarti 10-nya ada 3 ya. Berarti ada titik putihnya 3, karena 32 berarti titik hitamnya 2. Nah, gambar yang titik putih 3 dan titik hitamnya 2 adalah yang B. Nah, seperti itu untuk soal yang pertama. Soal yang kedua, di sini ada gambar persegi panjang, kemudian menjadi persegi panjang kecil. Nah, di sini ada balok. Nah, selanjutnya menjadi apa? Nah, kita perhatikan di sini gambarnya tidak berubah, hanya berubah ukuran saja dari persegi panjang yang besar menjadi persegi panjang kecil. Berarti ini karena baloknya seperti ini, berarti nanti menjadi kecil ya, menjadi balok kecil. Nah, jawabannya adalah yang B. Soal selanjutnya, kita perhatikan di sini ada segi 4 yang di dalamnya ada 7 bintang, kemudian menjadi segi 5, dalamnya bintangnya menjadi 6. Berarti kita perhatikan ya, di sini yang pertama segi 4 jika pindah menjadi segi 5, berarti sisinya ditambah 1 ya. Kemudian bintang yang ada di dalam itu yang pertama ada 7, kemudian menjadi 6. Nah, berarti berkurang 1 ya. Jika bingkainya ditambah sisi, bintangnya dikurangi. Dan ada lagi adalah jika di dalam segi 4 itu terdapat arsiran ya. Di situ ada titik-titik hitam kecil-kecil. Nah, setelah menjadi segi 5, itu arsirannya tidak ada, menjadi polos ya. Nah, bagaimana dari segi 3 ini yang di dalamnya di titik-titik hitam ada arsiran hitam, kemudian bintangnya ada 6. Nah, selanjutnya menjadi apa? Nah, kita tadi bingkainya itu ditambahkan 1, berarti segi 3 menjadi segi 4. Nah, yang bukan segi 4 kita eliminasi ya, berarti yang D sama E kita eliminasi. Kemudian bintangnya, nah bintangnya itu yang awalnya 6 kan, kalau yang di depan tadi kan berkurang 1, berarti bintangnya berkurang 1 menjadi 5. Nah, segi 4 dengan bintang 5. Kemudian masih ada lagi. Nah, jika tadi yang diarsir setelah pindah menjadi polos, tidak ada arsiran. Nah, di sini segi 4-nya kan masih arsiran. Nah, kemudian berarti jika pindah itu menjadi segi 4 polos, bintangnya 5. Berarti jawabannya adalah yang C. Soal selanjutnya, gambar yang pertama adalah segitiga, gambar kedua itu segitiga dibingkai oleh segi 4 ya, di luarnya itu ke segi 4. Kemudian gambar yang ketiga itu adalah segi 5. Nah, kita perhatikan perubahan dari segitiga dari gambar 1 menjadi gambar 2. Kita perhatikan. Di sini kan segitiga awalnya. Nah, kemudian segitiga itu menjadi di dalam segi 4. Nah, perhatikan ya.
Segi empatnya ini adalah dari segitiga ini ditambahkan satu sisi. Tapi ingat, sudut yang atas itu tidak berubah ya, sudutnya tetap di atas ya. Perhatikan, kemudian sudutnya tetap di pinggir nih, seperti ini nih, sudut ini tetap di sini. Jadi satu sisinya tuh ditambahkan yang di bawah menjadi segi empat seperti ini. Ingat ya perubahannya. Nah, kemudian segitiganya ada di dalam bingkai segi empatnya. Nah, bagaimana dengan nomor 3? Nomor 3 itu seperti apa berubah menjadi nomor 4? Kita perhatikan tadi segitiga menjadi segi 4. Berarti segi 5 itu nanti menjadi segi 6. Nah, perhatikan perubahan segi 6 ya. Menjadi segi 6. Berarti yang bukan segi 6 kita eliminasi. Yang A, D, E kita eliminasi ya. Nah, segi 6 tadi diingat ya bentuknya. Yang atas itu sudutnya tidak berubah. Berarti yang ditambah sisi itu bagian bawah. Nah, berarti sudutnya itu ada di atas dan bawah lurus ya, bukan yang di pinggir ya. Jadi perubahannya segi 5-nya berubahnya seperti ini. Jika segi 5 seperti ini ditambah satu sisi menjadi seperti ini, berarti jawabannya yang C. Soal selanjutnya, di sini ada gambar pohon cemara ya. Nah, di dalamnya ada bulatan lingkaran 4 dan silang 2. Nah, perhatikan di gambar yang kedua, yang awalnya silangnya 2 menjadi silang 1. Kemudian di gambar ketiga, itu yang awalnya silang 1 menjadi tidak ada silang ya, menjadi bulatan semua. Kemudian jika bulatan semua menjadi silang semua. Nah, perhatikan perubahannya. Ini dari gambar 1 itu kan 2 silang. Kemudian gambar 2 1 silang, gambar ketiga itu 0 silang. Nah, perhatikan di sini di gambar keempat itu kan 0 bulat. Kan tidak ada bulatan ya, karena di sini silang berarti 0 bulat. Kalau ini kan 0 silang, ini 0 bulat. Berarti kita kembali lagi. Ini urutannya adalah 2 1 0. Nah, karena di sini 0 berarti ke kanannya itu berarti 1 2. Nah, seperti itu. Berarti kita cari satu bulatan. Nah, satu bulatan tuh ingat, jika di gambar kedua ini kan urutan dari gambar ketiga ke kiri ya. Sedangkan dari gambar keempat itu kan ke kanan. Perhatikan ya, jika ke kiri itu kan yang berbeda atau yang silang tuh kan ini posisinya di atas sebelah kanan. Ini kan sebelah kanan ya. Ini kiri, ini kanan, ini sebelah kanan. Sedangkan yang urutan kelima itu nanti kan yang berbeda kan bulat. Kan butuh bulatan 1. Nah, bulatan 1 jika ke kiri itu kan silangnya ada di kanan. Nah, di sini karena ke kanan berarti bulatannya harus ada di kiri. Nah, seperti itu. Berarti ada di kiri 1 0-nya ya. Nah, jawabannya adalah yang B. Soal selanjutnya di sini ada kincir angin ya, perhatikan. Perhatikan kincir anginnya, posisinya juga perhatikan ya dari perubahannya. Dari gambar 1 ke gambar 2 kita perhatikan. Di sini posisi kincir satu ruas kincirnya itu yang hitam nih sebelah sini ya. Kemudian diputar 45 derajat itu menjadi di sebelah ujung kanan atas ya kan. Ini hitamnya berubah di sini. Kemudian perhatikan. Perhatikan ya. Ini garis yang di tengah ini, garis tengah ini, yang ini berputar juga 45 derajat menjadi lurus seperti ini. Sudah paham ya? Kemudian di gambar yang ketiga, yang awalnya hitam ada di pojok kanan atas, sekarang berubah menjadi ke bawah, pojok kanan bawah. Ya, di situ diputar lagi 45 derajat. Kemudian yang garis tadi yang lurus tadi yang atas bawah, sekarang kita putar lagi 45 derajat menjadi posisinya seperti ini. Nah, kemudian kita lihat gambar yang keempat. Nah, di sini gambar keempat, posisi yang hitam itu ada di bawah kiri ya. Ada di bawah kiri, kita putar menjadi 45 derajat, berarti posisinya pindah ke kiri atas ya. Berarti posisinya ada di kiri atas yang hitam. Berarti kita cari di option A, B, C, D yang posisinya di kiri atas. Berarti yang bukan kiri atas, berarti kita eliminasi. Selanjutnya adalah garis yang di dalam kotak yang di tengah. Itu kan ada 2 garis di sudut-sudut atas dan sudut bawah. Nah, jika diputar ke 45 derajat, itu yang awalnya posisinya horizontal nanti berubah menjadi diagonal, menjadi miring ya, miring ke kiri, atas, kanan, bawah. Nah, itu jawabannya seperti yang B.
Nah, cukup sekian pembahasan TPA figural kali ini. Sampai bertemu lagi di part selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.